untuk setiap kebaikan yang boleh kita rasakan yang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Kita boleh melewati hari-hari kita sampai hari ini, lawatan Tuhan tetap terjadi bagi kita. Itu yang boleh kita patut syukuri pada saat ini kepada Tuhan. Kita layakkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan pada saat hari ini. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa hari-hari yang boleh kita lewati, walaupun banyak rintangan yang boleh kita hadapi, walaupun pada saat hari ini kita terpisah oleh waktu, oleh jarak, tetapi kita yakin kepada Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita sehingga menyatukan kita lewat ibadah live streaming pada saat ini. Ada kuasa Tuhan yang boleh kita rasakan bersama-sama, bahwa hanya nama Yesus yang boleh kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Sada warna muli, haleluya.
Baik, selamat pagi, selamat siang bagi kita umat Tuhan. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Batam Kota yang hari ini kita akan melanjutkan ibadah live streaming. Kemungkinan ini menjadi ibadah live streaming yang terakhir bagi kita. Kalau Tuhan izinkan, minggu depan Bapak Ibu yang di rumah bisa bergabung dengan kita. Kiranya Tuhan terus memberkati, menjauhkan dari segala penyakit atau apapun yang menghalangi peribadatan kita datang kepada Tuhan. Sebabnya saudaraku terkasih, saya sapa kembali Bapak Ibu. Selamat beribadah bagi kita semuanya. Baik, kita akan masuk dalam rangkaian ibadah kita. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuja Dia. Kita berdiri di tengah-tengah, kita mengundang Dia ada di tempat ini. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Katakan kembali dari awal pujian Yesus. Saudaraku yang terkasih, saya rindu kembali kita mengangkat pujian ini lebih sungguh. Katakan, Yesus kami puja. Haleluya, 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 haleluya. Puji, puji,
Benar Tuhan, Engkaulah Raja kami, Tuhan kami yang hidup, yang mengelilingi, yang mengawasi, bahkan memproteksi hidup kami dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita Bapak Ibu yang terkasih, umat Tuhan yang dimuliakan Tuhan, hari ini sama-sama kita mengucapkan doa, masuk kita berfirmanlah kepada ya Tuhan. Sebab pada mendengarkan Engkau, nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan Nama. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini, tetapi dengan kasih Tuhan kita boleh dipertemukan dengan maksud supaya kita boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Sebabnya saudaraku terkasih, kita akan berdoa untuk ibadah ini, dan kami nanti akan mengundang Ibu Sinto FCHT yang memimpin kita di dalam doa, mendoakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam ibadah ini. Bahkan suasana ibadah ini tetap dikondisikan Tuhan dengan yang terbaik tentunya bagi kita dalam pelayanan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, katakan kepada Tuhan, penolongku hanya ini, hanya Tuhanlah penolong kita, saudaraku terkasih. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa menolongmu. Hanyalah Tuhan yang bisa menolong dalam situasi hal apapun, dalam badai apapun. Hanyalah Tuhan menjadi penolong kita. Haleluya, haleluya. Katakan lebih sungguh pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Saatku dalam kesesakan, Selalu menyertai
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan bukan hanya kebetulan saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami Tuhan datang memuji menyembah Engkau Yesus. Engkau Tuhan menghendaki setiap kehadiran umat-umat-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Dan kami berharap kepada Tuhan, untuk itu Tuhan Yesus, mari Engkau pulihkan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau pulihkan gereja-Mu Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Tuhan bumi ini Tuhan Yesus. Dari situasi yang sulit yang kami hadapi selama ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa di surga. Biarlah Roh Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat yang baru Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesulitan dunia saat ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami undang kuasa Roh-Mu Tuhan untuk senantiasa menghibur hati kami, menghibur hidup kami, menguatkan setiap hidup kami, untuk kami tetap datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, untuk kami datang tetap Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab kami Tuhan Yesus tidak berarti apa-apa ya Bapa. Kami tidak berarti apa-apa karena Tuhan Yesus tidak hadir di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan harapan hidup kami. Engkau lah Tuhan Yesus gunung batu keselamatan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus perisai dan perlindungan kami dari segala macam Tuhan Yesus wabah yang Tuhan sediakan. Izinkan Tuhan di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan hati dan iman percaya kami kepada Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami. Kami mau percaya hanya kepada Tuhan. Kami letakkan seluruh hidup kami di bawah kaki salib Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mungkin setiap perbuatan dan kesombongan kami selama ini Tuhan Yesus yang tidak Engkau izinkan ya Bapa. Tuhan, kami memohon ampun ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Bahkan juga kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang ikut Tuhan Yesus mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus lewat live streaming Tuhan. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang hadir saat ini bersama setiap pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai kami Tuhan. Engkau lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami rindukan Tuhan hadirat Tuhan. Boleh tinggal di dalam hati kami, karena setiap hadirat Tuhan yang kami rindukan Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati kami, boleh membuat kami tentram Tuhan di hadapan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap puji-pujian penyembahan kami, sorak-sorai kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan perkenankan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang melayani di atas altar-Mu hari ini, Tuhan Yesus, mari Engkau pakai mereka. Engkau rapi mereka Tuhan, pemain musik Tuhan dan singer. Berikan mereka kesatuan hati Tuhan, bahkan juga kesetiaan Tuhan Yesus Engkau berikan bagi mereka untuk tetap datang melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati mereka Tuhan Yesus. Bahkan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini lewat hamba-Mu Tuhan, Bapak Situasi Malungsong Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati firman Tuhan untuk setiap kami yang boleh mendengarkan dan melihat. Kami boleh dipakai Tuhan, diurapi dan dimenangkan. Bahkan hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu Yesus. Engkau pakai dengan hikmat dan kuasa dari Allah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tutup bungkus pelayanan hamba-Mu dengan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Sekeliling tempat ini juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau Tuhan Yesus, Engkau menjagai Tuhan Yesus bersama dengan malaikat-malaikat Allah. Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa memagari sekeliling tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, amin.
Baik, penolong kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus. Ia sanggup menolong kita dalam keadaan kita yang sulit saat ini. Sebabnya saudaraku terkasih, saya mau mengajak kita lebih sungguh lagi bersuka cita sebelum kita boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Sebabnya saudaraku terkasih, kita akan bersuka cita apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Mari kita bertepuk tangan, yang di rumah boleh bertepuk tangan kepada Tuhan. Katakan pujian ini, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar telinga. Haleluya, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan kembali, apa yang tak pernah, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan bersamanya rasakan tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan bersamanya rasakan tak berubah. Saudaraku yang terkasih, kita lebih sungguh lagi boleh bangkit berdiri, angkat pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah dengar oleh telinga, itulah yang Tuhan sediakan. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan selamanya kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saat ini saya yakin kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh dengar-dengaran dari kebenaran firman Tuhan yang sebentar dilayani oleh hambanya Bapak Sintua M. Simangunsok SPDK. Sebabnya saudaraku terkasih, satu pujian kita boleh katakan kepada Tuhan, sungguh ku bangga Bapak. Haleluya, haleluya. Sampai kita boleh memberi persembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Anda. Sungguh ku bangga Yesus,
Sanggara berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menggerakkan hati. Karena ku tahu ini menggerakkan hati-Mu. Sebentar kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur saat hari ini kalau Tuhan masih menolong, memberi kami kekuatan, kesehatan lewat ibadah online atau ibadah streaming di tempat ini. Berkatilah kami Tuhan, sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Dalam pertangan Allah buat kami yang ada di tempat ini dan juga Tuhan yang ada di rumah yang sedang juga mengikuti ibadah saat ini. Berkati urapi kami pendengaran, bahkan juga hati kami, Tuhan pikiran kami yang kami fokuskan kepada Tuhan kalau hamba-Mu secara pribadi, kelawatan Tuhan buat terjadi buat hamba-Mu sehingga firman-Mu ada berkuasa bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, dipuji Tuhan, diagungkan nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu terkasih, nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita kembali bersyukur saat ini atas pertolongan Tuhan, rawatan Tuhan boleh ada bagi kita. Ya, meskipun situasi yang boleh kita rasakan, khususnya lewat ibadah-ibadah kita. Beberapa bulan kita melakukan ibadah live streaming atau ibadah online, namun tidak mengurangi kerinduan kita tetap datang kepada Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan meskipun ada persoalan, kesulitan, masalah yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga umat Tuhan yang ada juga di rumah. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Suratan Paulus kepada jemaat Efesus. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, satu ayat. Namun kita akan belajar nanti beberapa poin. Ya, Efesus pasal yang ke-6. Suratan Paulus kepada jemaat Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya. Kalau sudah dapat Bapak Ibu terkasih dan juga umat Tuhan yang ada di rumah, boleh kita membaca. Bapak Ibu terkasih boleh memperhatikannya, saya membacakannya. Perikop firman Tuhan adalah perlengkapan rohani. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Baik, tema firman Tuhan tadi saya sudah awali adalah kuat di dalam Tuhan. Ini menjadi ayat pokok kita. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita dulu lihat ayat atau tulisan Markus pasal yang ke-13. Coba kita lihat sebentar mengawali. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 dan 8. Ya, Kak. Saya akan membacakan. Ini adalah bagaimana yang kita lihat situasi ini sudah terjadi. 7 dan 8. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Puji Tuhan. Bapak terkasih, kenapa saya mengawali ini? Kita sudah melihat dan ini sudah terjadi, ya, bahwa bangsa akan melawan bangsa, terjadi perang di mana-mana. Ya, kelaparan akan terjadi di mana-mana. Ya, ini masalah yang sangat, ya, ini juga masalah persoalan, ya. Mungkin kita tidak mengalami hal ini, ya. Dan sekarang terjadi juga begitu menggemparkan dunia, ya, yang disebut COVID-19 atau virus corona, ya. Sampai, ya, kita atau manusia seperti ketakutan, gelisah, khawatir, dan lain-lain. Ya. Tidak mudah. Sampai beberapa bulan kita, ya, menghadapi situasi ini. Sampai ibadah juga harus lewat ibadah online, berjarak jauh, daring, ya. Namun apa yang harus kita lakukan? Di ayat ini sudah terjadi, ya. Kita takut juga perang terjadi di mana-mana, tapi ini masih permulaan. Bapak terkasih, apa yang akan terjadi ke depan, minggu depan, besok, kita tidak akan tahu. Ya. Bahkan detik pun bisa terjadi, kita juga tidak akan tahu. Ya. Virus corona ini juga kita tahu datang, tiba-tiba saja. Ya. Pertama di China, Wuhan. Dan kita tidak tahu akan datang ke Indonesia. Bisa saja. Namun sebagai orang percaya, bagaimana kita, ya, kuat di dalam Tuhan? Situasi yang membuat kita takut. Sering hambanya katakan, Pak Pendeta kita, takut boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kebanggaan kita sebagai orang percaya, ya, kebanggaan kita sebagai orang pengikut Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, ini kenapa Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus, mari kita kembali, supaya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita sebentar sekilas, setelah saya belajar firman Tuhan, ada melatar belakangi kenapa Paulus mengatakan seperti ini. Kalau kita sekilas melihat latar belakang kepercayaan jemaat Efesus seperti apa, yang dulunya mereka adalah masyarakat Efesus itu masih percaya penyembahan berhala, patung-patung, dewa, bahkan ada di mereka sebut Dewi Artemis, yang disebut juga Dewi Kesuburan. Mereka sangat percaya kepada penyembahan berhala. Sebelum masuk Injil, sebelum Paulus menyampaikan firman Tuhan, Efesus surat ini ditulis oleh Efesus ketika ia sedang dipenjara.
Ini yang melatar belakangi supaya jemaat Efesus tetap percaya, kuat di dalam Tuhan. Kalau kita nanti baca selanjutnya, karena pada saat itu, pada waktu itu bahwa dewi yang disembah mereka ini adalah sangat terkenal, ya. Bahkan sampai seluruh Asia. Bukan hanya itu, mereka juga sangat tunduk kepada kaisar atau bahkan mereka sembah. Namun ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, mereka percaya. Makanya Paulus menegaskan supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Kita juga sebagai orang percaya, supaya kita tidak larut namanya ketakutan, sehingga kita jauh dari Tuhan. Situasi yang ada sekarang membuat kita lemah, berdoa pun malas. Atau juga nggak ke gereja, ngapain? Lewat ibadah dalam streaming, tidak biasa. Ngapain saya menonton? Ngapain saya mengikuti itu? Ini kadang-kala, Bapak terkasih, kita akan melihat ada beberapa poin bagaimana kita sebagai orang percaya dan kuat di dalam Tuhan ketika ada kesulitan, ketika ada masalah. Kalau masalah pekerjaan masih kecil, kalau sudah namanya mendunia, mengglobal, semua panik. Markus mencatat tidak ditulis virus corona, namun ada himbauan. Bagaimana tadi kita membaca, gempa bumi akan terjadi, kelaparan akan terjadi, kelaparan pun bisa mati. Bukan hanya virus corona. Kalau kita tidak makan pasti juga mati. Gempa bumi bisa mencabut nyawa, bisa. Perang di mana-mana kita lihat. Sekarang masih ada perang, bangsa melawan bangsa. Ketakutan sama kita tidak terjadi sama mereka. Berpengaruh juga sama kita. Namun itu firman Tuhan kata permulaan. Ini juga masih permulaan. Sehingga saya juga hambanya mengatakan, Pak Pendeta, kita ini masih belum, masih permulaan. TBC juga menular, mematikan juga itu. Namun apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Mencari kuat dalam yang pertama, kita harus melalui firman Tuhan. Nah ini kita lihat di dalam ayat 17, Efesus 6 ayat 17 jelas dikatakan di ayat sebelumnya, musuh kita siapa? Yang ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini menjadi senjata kita. Ini menjadi pegangan kita. Firman Allah, firman Tuhan. Coba kita lihat, bandingkan juga apa yang ditulis oleh Paulus. Roma 1 ayat 16. Apa sih
firman Tuhan, Injil. Ya. Roma 1 ayat 16. Boleh saya baca? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yahudi. Ini berlaku Bapak Ibu terkasih. Ketika ada pegangan kita yaitu firman Allah, karena firman itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Allah disampaikan, orang bisa selamat. Yang dulunya dia hidup dalam kegelapan, belenggu dosa dan lain-lain. Ketika ada firman Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan akan tolong selamatkan. Beritakan firman Allah. Sering hambanya katakan ini juga, Pak Pendeta kita. Kita harus memberitakan firman Tuhan, kabar baik, karena itu menjadi kekuatan. Kita juga sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus, kita juga harus tetap mempercayai firman Allah, mengimani firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan siang dan malam. Mungkin kita tidak melakukan, harus siang dan malam. Namun minimal kita harus boleh merenungkan. Bahkan kata setiap saat. Tidak gampang Bapak Ibu terkasih. Tidak cuma kita hanya mendengar lewat seperti ini. Ibadah hanya berapa jam kita ibadah, mendengarkan berapa jam. Namun di rumah juga harus kita tetap belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu. Supaya iblis tidak menjatuhkan kita. Ini menjadi musuh kita yang melayang di udara, kata Paulus. Virus ini bukan manusia. Tapi ini menjadi musuh kita, lawan kita. Ya kalau ada firman Tuhan, ya kita akan bisa melewati. Kalau di dalam Tuhan ada firman Allah dalam hidup kita. Kalau tidak ada firman Tuhan, saya rasa kita tidak bisa ada saat ini. Ya jujur saja, kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi? Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Yang kedua adalah melalui doa atau berdoa. Nah ini, ya ayat 18 juga, ya. Coba kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Paulus. Vers 6 ayat 18.
Dalam segala doa dan permohonan, ya jelas dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ditekankan juga harus berdoa. Ya. Berdoa. Kita lihat Yakobus 5 ayat 16 yang sudah sangat sering juga. Ini menjadi juga ayat emas, ya, atau saya bilang ini ada juga pujian. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, doa kita itu seperti apa? Yakobus 5 ayat 16. Nah, ini saya baca saja dari 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Selanjutnya ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau firman Tuhan yang berkata, ya bisa terjadi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan tulisan sembarangan. Ya. Tapi perkataan Allah sendiri. Dengan yakin harus ada doa di dalam hidup kita. Doa berarti menghadirkan kuasanya di dalam hidup kita. Doa adalah napas hidup orang percaya. Dibaratkan, ya, kalau kita tidak berdoa berarti kita mati, rohani kita mati. Makanya kita bisa gampang apa? Putus asa, kecewa, uring-uringan, depresi, ketakutan yang sangat. Karena tidak ada doa. Doa membuat kita mampu menghadapi permasalahan. Iya. Paulus katakan, sampaikan permohonanmu dalam doa, berdoalah setiap waktu. Ini terjadi bagi saya Bapak Ibu terkasih. Beberapa bulan ini jujur saya kurang berdoa. Beberapa bulan itu saya mengalami tidak ketenangan, namanya tidak damai sejahtera. Ada aja ada marah, emosi. Ada aja yang terjadi di rumah. Iya, nampak kali yang kita rasakan. Kok nggak ada ketenangan ya? Kenapa? Dulu tidak tenang, berdiri tidak tenang, tidurmu tidak tenang. Namun tadi malam saya menangis berdoa kepada Tuhan. Apa sih Tuhan maumu? Ya, di pelayanan kurang. Ini sangat terdampak. Saya berdoa jam 12. Apa sih Tuhan? Mungkin karena ekonomi dan lain-lain situasi. Saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu kalau tidak berdoa apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin biasa-biasa saja, saya tidak tahu. Namun yang saya alami kalau kita tidak berdoa, ada aja. Meskipun namanya kita selalu berdoa, ya masalah tidak namanya hilang. Namun ketika kita berdoa ada kelepasan, ada kekuatan yang Tuhan berikan.
bagi kita. Masalah itu tidak hilang Bapak Ibu. Selesai hari ini pasti ada besok. Selesai besok pasti ada lusa. Namun mampu kita menghadapi ketika ada doa di dalam hidup kita. Maka kita harus kuat dalam Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak bisa kuat dalam Tuhan. Karena berdoalah kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita mau berdoa, berseru kepada Dia. Kita harus mau berdoa, Bapak terkasih. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Supaya jemaat Efesus tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, tidak kembali kepada hidup yang mereka lama untuk menyembah batu. Mereka harus kuat musuh mereka. Gak sembarangan iblis. Roh yang melayang di udara, bukan pemerintah. Musuh kita bukan pemerintah. Walaupun mesti dibuat protokol menjadi tantangan bagi kita. Banyak ya, perusahaan pun ada yang tutup. Karyawan dikurangi, dirumahkan dan lain-lain, menjadi tantangan. Kita protes kepada pemerintah. Bukan itu lawan kita. Ya, roh yang melayang-layang di udara. Bapak terkasih, kita mau kuat di dalam Tuhan. Kita harus ya, melalui firman Tuhan, dan kita harus berdoa. Yang terakhir adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Dia menjadi penolong, penghibur bagi kita, mengajar kita, yang mampu menguatkan kita juga. Coba kita lihat yang terakhir, yang kembali ke Markus. Apa yang dihadapi oleh di akhir zaman ini, supaya kita juga bisa melewati, mampu. Saya sangat terkesan ya. Ayat yang ke 11, atau saya mulai 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, ini juga ngeri. Ya, kalau kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kepada Yesus. Ya. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir. Nah, ini masih corona. Jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Karunia berikan Tuhan kepada kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Kita berdiri kuat di dalam kuasanya, di dalam Tuhan. Ya, kita harus juga memiliki Roh Allah di dalam hidup, Roh Kudus. Paulus bisa melalui bukan tak banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Disiksa, pernah kelaparan, pernah. Bahkan sampai kapalnya pun tenggelam, terkaram, dipukuli. Tapi karena Roh Kudus, dia mampu melewati itu. Kita yang percaya Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Kita sudah melewati namanya ibadah pencurahan Roh Kudus.
Sebelumnya juga dia Pentakosta, hambanya Pak Pendeta menyampaikan itu. Kamu akan menerima kuasa. Ya. Kita yang lemah akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus, membuat kita tetap bertahan, ya, sekalipun sulit. Itu juga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan aku akan memberikan kuasa. Itu Roh Kudus. Dan kita juga sebagai orang percaya akan menerima itu. 3 hal ini Bapak Ibu terkasih. Mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Di dalam kuasanya harus ada yang kita lakukan. Melalui firman Allah, firman Tuhan, berdoa, dan lewat Roh Kudus. Ini menjadi pegangan kita. Ini menjadi pegangan kita. Tidak ada yang lain. Situasi yang saat ini yang belum reda, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Ataupun mungkin ini dari iblis dan lain-lain. Namun kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Percaya selalu kepada Tuhan. Supaya Tuhan memampukan kita, memberikan kita kekuatan dan kuasa. Ini menjadi firman Tuhan saat ini. Terpuji Tuhan, diagungkanlah namanya kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kami kembalikan kepada hambanya Bapak kita MC Bolon MTH. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah mengingatkan kita untuk tetap berdoa, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagaimana dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa yang telah menjabarkan, sebab Alkitab katakan peperangan kita bukan melawan daging, bukan melawan darah, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Secara kasat mata tidak kelihatan. Mungkin sakit penyakit yang kita hadapi hari ini. Secara kasat mata virus corona tidak kelihatan. Bagaimana kita mengatasinya? Kita katakan, kenakan seluruh senjata Tuhan, perlengkapan senjata surga. Mungkin tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam kehidupan kita, dan kesaksian obat jiwa kita. Ini kita alami semua. Ya, mungkin pikiran kita diteror kuasa kegelapan. Saya lihat penyakit yang paling menakutkan sekarang bukan hanya virus coronanya, tapi secara psikologisnya. Orang banyak lebih takut. Ketakutan berlebihan, dan Alkitab katakan bahwa di akhir zaman akan banyak orang mati oleh karena ketakutan. Ini kita berdoa saudara, supaya Tuhan berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan, berikan kita iman. Karena dengan imanlah kita akan dapat berdiri kokoh, berdiri teguh sebagaimana firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk keluarga kita, jemaat kita, berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk kota kita, kita berdoa untuk bangsa kita. Ada banyak persoalan yang ada di bangsa ini juga. Kadang-kala berita-berita hoax, kadang-kala membuat orang gelisah. Berbagai provokasi membuat orang semakin takut. Tapi saya rindu kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab Yesus berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya mengundang kita untuk semua berdoa. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku, ku ingin selalu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus.
selalu bersekutu denganmu, melihat hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Musik akan tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini telah diperdengarkan bagi kita. Injil Kristus telah disampaikan untuk meneguhkan iman percaya kita. Firman Tuhan berkata supaya kita kuat di dalam Tuhan, supaya kita hendaknya berdiri di dalam kekuatan Allah. Dan firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh senjata perlengkapan Allah, supaya kita bisa berdiri teguh melawan segala tipu muslihat iblis. Sebab peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan di udara, manifestasi iblis yang begitu luar biasa dengan segala tipu dayanya. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, aku akan memegang tanganmu dan memberikan kemenangan. Apapun persoalan kita hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, bagian di gereja dimanapun saudara berada, mungkin persoalan yang sama, ketakutan, problem yang begitu kompleks hari-hari ini. Tetapi kita mau kembali kepada firman Tuhan. Sebab Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendirian, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Yesus naik ke surga mengutus rohnya yang kudus. Dialah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Pujian ini sebagai ungkapan kasih kita, ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, haleluya, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kau sertai jalanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya dekat Engkau saja hidup kami tenang. Hanya berlindung kepada Tuhan saja hidup kami akan tentram.
Sebab Tuhanlah tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan, kota perlindungan kami. Engkaulah benteng perlindungan dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga kami dipelihara dan dijaga Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu. Kiranya tangan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berdiri kokoh, berdiri teguh di atas dasar firman Allah. Kami tahu Tuhan tantangan yang kami hadapi, silih berganti persoalan yang kami hadapi begitu luar biasa. Sebab firman-Mu berkata, peperangan kami, perjuangan kami bukan melawan daging, bukan melawan darah, tetapi melawan seluruh penghulu-penghulu di udara, melawan segala kuasa-kuasa si iblis dengan segala tipu muslihat. Datang Tuhan ingin menjauhkan kami dari Tuhan, ingin melemahkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi firman-Mu berkata, untuk kami berdiri teguh, kami berdiri kokoh dengan mengenakan seluruh perlengkapan surga, perlengkapan senjata Allah, sehingga kami dapat berdiri dan kami bisa bertahan di waktu hari-hari terakhir yang jahat ini. Kami melihat Tuhan Yesus, iblis dengan segala tipu dayanya berusaha untuk menipu, berusaha untuk memperdaya manusia. Tapi kami bersyukur, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di akhir zaman ini, Yesus berkata, apabila semua itu terjadi, angkatlah kepalamu, maka waktunya sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan kedua kali semakin dekat. Untuk kami berdoa dan berjaga-jaga, untuk kami kembali kepada firman Allah. Dan Yesus mengingatkan kami bahwa tantangan persoalan yang kami hadapi dalam mengikut Tuhan, kadangkala sesuai dengan firman-Mu dimulai. Tantangan itu datang dari rumah kami, tantangan datang dari keluarga-keluarga kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan. Pegang kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu, sehingga kami dapat berdiri kokoh. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Sentua kami Semangungsong yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, tambahkan kuasa, tambahkan Tuhan hikmat surga, untuk berdiri teguh dalam melayani Tuhan, untuk berdiri kokoh memberitakan Injil Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, banyak persoalan, tetapi Yesus berkata, Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, dan aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Itu janji Tuhan bagi gereja Tuhan sepanjang zaman. Para hamba-hamba yang melayani hari ini, baik sebagai worship leader, tim singer, pemain musik, proyektor, semua hamba-hamba umat-Mu, baik yang ada di rumah dimanapun mereka, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan Engkau pulihkan, bangsa kami Engkau pulihkan dari persoalan virus corona COVID-19 yang mengganggu, bahkan membuat Tuhan berbagai problem terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan berikan Tuhan pemulihan bagi bangsa kami, pemulihan bagi kota kami, pemulihan bagi dunia saat ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan persoalan ini cepat berlalu, badai masalah ini cepat berlalu, sehingga kami akan dapat melakukan seluruh aktivitas kami, pelayanan kami dan ibadah kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh umat yang tidak bisa hadir hari ini, siapapun Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka, meneguhkan hati mereka, hati yang diteguhkan, bahkan pikiran mereka Tuhan yang dikuatkan oleh Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Sebentar Tuhan Yesus kami akan berpisah, tapi kami percaya bahwa di dalam Yesus Engkau tetap menyertai melindungi kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, kuduskan kami Tuhan. Engkau memelihara hidup kami. Persembahan umat-Mu hari ini, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan berkati.
Engkau pakai Tuhan guna hormat, memuliakan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya dalam gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sempurnakan seluruh ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita pulang, mari kita pandang kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, girang-girang pada Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Kita bersorak, bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak kekal Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tarif yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.